Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ferariana Ngura dengan NIM 22475. Saya dari kelas SMH angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi penginderaan jauh di bidang kehutanan. Sebelum masuk ke contoh aplikasi penginderaan jauh di dalam bidang kehutanan, di sini saya akan menjelaskan apa itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing yaitu ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Hal ini biasanya berhubungan dengan pengukuran pantulan atau pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu objek. Aplikasi penginderaan jauh di kehutanan. 1. Bidang kehutanan. Bidang kehutanan berkenan dengan pengelolaan hutan untuk kayu termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantangan, penerbangan, dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi, dan pemantauan sumber daya hutan, reaksi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka pengguna citra inframerah akan sangat membantu dalam menyediakan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografi yang cukup memadai sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Yang kedua, bidang penggunaan lahan. Inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia memperoleh potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukung lahan tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya penggunaan lahan untuk usaha pertanian dan budidaya permukiman. Bidang pembuatan peta. Peta citra merupakan citra yang telah bereferensi geografi sehingga dapat dianggap sebagai peta. Informasi spesial yang disajikan dalam peta citra merupakan data yang raster yang bersumber dari hasil perekam citra satelit sumber alam secara kontinu. Peta citra memberikan semua informasi yang terekam pada bumi tanpa adanya generalisasi. Peran peta citra di masa mendatang akan menjadi penting sebagai upaya untuk mempercepat ketersediaan dan penutupan kebutuhan peta dasar yang memang belum dapat meliputi seluruh wilayah nasional pada skala global dengan informasi tertentu. Peta citra mempunyai keunggulan informasi terhadap peta biasa. Hal ini disebabkan karena citra merupakan gambaran nyata di permukaan bumi, sedangkan peta biasa dibuat berdasarkan generalisasi dan seleksi bentang alam ataupun buatan manusia, contohnya peta dasar dan peta tanah.